Udah, cuman Pak Sparta nggak bisa. Udah. Oh iya, sudah, itu baru sudah. Udah ya Pak. Ya. Oke, diulang lagi ya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandri Harmi Sutiono SHLLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1, Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen pembimbing magang Bank Umum tahun 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara pembekalan magang ini akan kita lakukan sebentar lagi untuk adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja atau magang pada bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Sore ini kita akan memulai acara dengan pertama sambutan dan pengarahan dari Ibu Ketua, kemudian sambutan dan pengarahan dari Bapak Waket 1, dan sambutan dan pengarahan dari Ibu Dewi sebagai K-Unit magang dan pembelajaran di luar, serta diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Oke. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kami mohon untuk Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandri Harmi Sutiono SHLLM untuk memberikan sambutan dan pengarahannya kepada adik-adik mahasiswa yang akan melakukan magang pada bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Lediana. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Pak Bambang Budijana, Ibu Dewi Prihadianti, Ibu Diliana Sufina, dan ada Ibu Pauline, ada Ibu Nelmida, Pak Arif Bahtiar, dan beberapa Bapak Ibu dosen, pembimbing magang atau praktik kerja. Dan serta Ananda sekalian peserta praktik kerja magang dari Indonesia Banking School tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu sore hari ini secara virtual dalam acara pelepasan magang atau praktik kerja di lembaga keuangan. Anak-anak sekalian, pertama-tama saya juga ingin menyampaikan rasa bangga karena kali ini spesifik ya, tidak hanya yang di-arrange oleh Indonesia Banking School, tapi juga ada yang 4 orang mahasiswa yang lolos untuk mengikuti MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka MSIB, atau magang dan studi independen bersertifikat yang diselenggarakan oleh Dikti ya, LL Dikti 3. Sejumlah 4 orang, dan saya bangga sekali karena berarti Indonesia Banking School juga turut berpartisipasi. Dan ada sekalian, saya sudah pernah menyampaikan seperti pada tahun yang lalu bahwa lulusan siap pakai itu semakin mengemuka ya. Dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan pembekalan pengetahuan dan skill yang diberikan oleh para praktisi yang relevan dengan bidang spesialisasi yang menjadi pilihan. Pembekalan berupa program praktik kerja atau magang ini akan memberikan penguasaan langsung yang akan memberikan pengalaman awal untuk mencapai tingkat keahlian tertentu di dunia kerja nantinya. Pada ananda para mahasiswa itu diharapkan akan dapat memanfaatkan kesempatan praktek kerja ini dan magang ini semua tidak terlepas dari seluruh proses pendidikan yang kami selenggarakan, dengan harapan agar setiap mahasiswa Indonesia Banking School kelak menjadi insan yang unggul, berkarakter kuat,
memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi di dunia profesional, memiliki keterampilan bertahan hidup atau survival skills, mampu berpikir fleksibel, dan berperilaku adaptif atau agile terhadap berbagai situasi, termasuk dalam kecakapan literasi, teknologi, dan informasi. Dalam situasi pandemi COVID-19 dewasa ini, Indonesia membutuhkan generasi yang mampu menjadi problem solver, mampu berpikir futuristik, dan memiliki keberanian untuk membuat terobosan dengan jiwa entrepreneurship, dengan tetap sejalan dengan aturan-aturan yang ada. Ananda sekalian, dalam kesempatan ini nanti saya ingin menyampaikan sedikit tips-tips ya. Dikala saya dulu masih duduk di bangku kuliah, belum ada kesempatan magang praktik kerja. Tapi ketika setelah saya terjun di dunia kerja, saya dulu bekerja di Bank Indonesia, dan waktu awal karir, ternyata saya sangat beruntung terpilih untuk juga mengikuti praktek kerja. Kebetulan pada waktu itu di tahun 90-an, saya terpilihnya praktek kerjanya ke Amerika. Karena saya dari bidang hukum dan saya praktek kerjanya di kantor hukum, di law firm di sana selama 9 bulan. Dan sungguh tidak ada yang memberikan tips-tips pada waktu berangkat, tidak ada pelatihan, tidak ada yang namanya pembimbing, jadi tidak ada wejangan seperti itu. Semuanya ditemukan sendiri, dan ternyata yang dihadapi luar biasa, cukup mengubah pola pikir, mengubah cara perilaku kita di dalam menghadapi pekerjaan. Antara lain adalah bahwa yang sampai sekarang saya sangat berkesan, berbeda dengan kalau kita bekerja di sini di Indonesia, di mana banyak tugas-tugas itu sudah ditetapkan, sudah diberikan porsinya dan arahan oleh supervisor kita, oleh atasan kita. Nah, di sana itu kita dilatih untuk mencari sendiri apa yang bisa kita kontribusikan. Nah, itu yang betul-betul membekas dan membalik semuanya ketika saya sudah kembali dari magang atau praktik kerja tersebut. Itu sangat berharga sekali. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penyesuaian dengan situasi tempat di mana kita magang itu penting. Dan kebetulan ini saya lihat durasinya cukup lama ya, karena memang juga memberikan 12 SKS ya, di antara SKS yang ada cukup signifikan ya. Ada yang 4 bulan, dan ini saya lihat ada yang 2 bulan nanti di OJK dan 2 bulan di bank umum, dan bahkan yang mengikuti MBKM itu, program MBKM itu selama 6 bulan, jadi cukup lama. Itu saya betul-betul menyarankan untuk berpikir adaptif, open minded. Satu hal lagi juga mungkin yang berkesan buat saya, dan kemudian ini selalu saya sudah beberapa kali memberikan tips ya kepada anak-anak saya, kepada Ananda mahasiswa juga gitu ya, yang kebetulan jadi murid saya, bahwa ketika saya mulai bekerja, dan kebetulan karena bidang saya hukum, dan tidak lama kemudian saya ditempatkan di Biro Hukum di Bank Indonesia. Itu hal yang jadi bekal dan saya berikan tips setelah saya paripurna ya, maksudnya sudah nggak bekerja lagi. Yaitu pada waktu itu sudah merupakan hal yang lazim. Kantor-kantor law firm itu menelepon ke Biro Hukum untuk menanyakan tentang biasanya peraturan yang sedang dikeluarkan. Jadi saya memang
kental sekali dengan penyusunan peraturan Bank Indonesia karena itu harus digodok di Biro Hukum. Dan sudah wajar kalau lawyer, para pengacara itu sering menanyakan, menelepon ke Biro Hukum Bank Indonesia dan menanyakan. Biasanya mereka itu mempelajari hal-hal yang menjadi loopholes yang jadi. Nah, tentu sudah menjadi praktek bahwa mereka itu memiliki klien, jadi untuk memberikan advice dalam pekerjaan itu kan mendapatkan uang ya, mendapatkan honor dari pemberian advice atau konsultasi hukum itu, sehingga senior saya yang pada waktu itu berada di Biro Hukum itu enggan menerima permintaan itu. Nah, saya karena junior dan kebetulan selalu rasa ingin tahunya tinggi pada waktu saya masih muda sekali, itu saya tidak keberatan, bahkan antusias. Nah, apa efek setelah beberapa lama saya berada di situ? Yaitu saya hampir menjadi satu-satunya di antara semua dari semua SDM, sumber daya manusia yang di Biro Hukum yang segera tahu bagaimana suatu peraturan itu kekurangannya ada di mana. Karena saya tahu dari pertanyaan-pertanyaan dan saya menjadi kebiasaan untuk melihat bagaimana cara menjawab. Itu yang ke-1. Yang kedua, menjadi banyak kawannya. Jadi kalau ada sesuatu tahu siapa yang menghubungi. Dan itu yang ternyata menjadi pendorong karir saya jadi paling unggul. Maaf, sekarang boleh cerita. Paling unggul di antara semua. Karena kalau ditanya apa kekurangan dari peraturan, hampir semuanya tidak bisa segera menjawab. Dan saya sudah terlatih berpikir sistematis. Itu adalah karena yang zaman dulu belum dikatakan begitu, have an open-minded, selalu pikiran yang terbuka, selalu adaptif, dan selalu dan tidak boleh ya, walaupun demikian tidak boleh sombong. Karena walaupun bagaimana kita harus menghormati rekan kerja, baik yang sesama maupun yang atasan, maupun yang lebih senior. Nah, kebetulan saya masih muda ya, rata-rata lebih senior atau setara. Nah, ketika saya akhirnya memimpin di penghujung itu, kemudian setelah beberapa lama, akhirnya saya memimpin jadi orang nomor 1 di biro itu, saya rombak semuanya. Gitu. Jadi dan sampai sekarang hampir semua sistem itu masih berlaku. Jadi itu semua diawali dengan apa? Sebetulnya dari perilaku yang selalu open mind, terbuka, selalu mau membantu orang, dan adaptif terhadap perubahan-perubahan. Jadi magang atau praktik kerja itu kalian akan memasuki rumah orang. Nah, rumah orang itu punya budaya tersendiri masing-masing. Masuk ke bursa efek, masuk ke lembaga penjamin simpanan, ya, masuk ke otoritas jasa keuangan, ya, semuanya itu merupakan regulator, ya, itu punya budaya tertentu yang nanti sebaiknya kalian langsung adaptif. Juga yang masuk ke dunia dunia usaha di bidang jasa keuangan, yang masuk ke bank-bank, ada yang ke syariah juga ya, ada yang ke Bank Sentral Asia syariah, ada yang ke BRI, bank besar ya, ke BNI dan sebagainya. Itu saya bangga sekali. Itu semua memiliki budaya yang berbeda-beda. Jadi pegangan kita selalu santun, menghormati, dan siap untuk kerja keras. Siap untuk kerja keras. Pasti ya kerja keras, attitude yang atau perilaku yang sopan, siap membantu. Kemudian yang tadi kembali lagi saya ulang, selalu open-minded dan adaptif. Saya kira itu, saya nggak panjang-panjang lebar lagi. Dan ini bukan hanya wejangan, tapi juga pengalaman yang akan mewarnai nanti kelak ketika kalian masuk ke dunia kerja, apakah nanti meniti karir atau akan menjadi wirausaha ya, di mana entrepreneurship kalian akan diterapkan di dunia usaha nanti. Jadi gitu, pada kesempatan yang baik ini juga Bapak Ibu para dosen pembimbing, Pak Sparta, Bu Dewi, ini saya lihat juga hadir Ibu Wiwi,
Kepala Prodi Akuntansi, dan tadi Pak Bambang Budijana, Kepala Prodi MKPS, dan ada Pak Untoro, Direktur P3M ya, ada Pak Arif Bahtiar yang juga baru menyusul hadir. Ini saya menyampaikan terima kasih ya atas arrangement menghubungi lembaga-lembaga itu untuk melancarkan praktek kerja maupun magang para mahasiswa Indonesia Banking School tahun 2021. Semoga semuanya ini membawa berkah bagi kemajuan dan kelancaran kalian ya, untuk nanti sukses studinya dan juga nanti menjadi bekal di dalam karir Ananda sekalian di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan akan menjadi generasi penerus yang akan mensejahterakan dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titu atas sambutan, dan yang paling penting adalah wejangan dan nasihat tadi serta tips and triks-nya ya bagi adik-adik mahasiswa ini. Tolong dicamkan lagi, yang saya ingat adalah open minded and adaptive. Itu yang paling penting ya, kita mau bertamu di lembaga keuangan dan perbankan. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan ke acara yang kedua ya. Ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sparta sebagai Wakil 1, akan memaparkan apa yang akan dilakukan oleh adik-adik di tempat magang nanti ya. Tolong diperhatikan, disimak baik-baik. Apabila ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan, boleh langsung atau tulis di kolom chat ya. Pada Bapak Sparta kami persilahkan Pak. Terima kasih kepada Bu Irina Supina, kepada Bu Dewi, dan salam hormat juga kepada Bu Titu yang sudah memberikan wejangan yang sangat luar biasa ya. Pengalaman Bu Titu ini benar-benar sangat luas dan berbagai macam negara. Jadi adik-adik sebenarnya banyak menimba ilmu dengan Bu Titu. Saya juga banyak menimba ilmu dengan Bu Titu ya. Dan tentu saja apa yang disampaikan Bu Titu itu benar sekali ya. Di mana praktik kerja ini menciptakan mahasiswa yang mandiri ya, yang kreatif, inovatif. Jadi kalau dia lulus nanti dia tidak kebingungan ya. Dan selama magang itu dilatih untuk skill bagaimana dia adaptifnya, kemudian bagaimana juga dia bisa melakukan inovasi-inovasi ya, dan punya jaringan, nambah jaringan dan sebagainya. Untuk itu saya mohon izin untuk sharing, karena kami akan menyampaikan beberapa hal kepada adik mahasiswa ya terkait dengan teknis pelaksanaan dari magang ini ya. Jadi seperti sebagai Bu Titu ini kata pengantar yang pas ya disampaikan Bu Titu tadi, memang harus adik miliki juga seperti itu ya. Nanti kami akan sampaikan mengenai organisasi dan tujuan ya, kemudian ketentuan praktik kerja 2021. Jadi kami dari Indonesia Banking School setiap tahun selalu melakukan edit terhadap pedoman praktik kerja ini ya. Setiap tahun kita edit untuk bisa makin sempurna ya. Dan juga ada evaluasi magang untuk 2022, ini terutama masih angkatan, ini kan angkatan 2018 ya. 2018 itu Januari kemarin sudah mengikuti invitasi BI secara virtual ya. Jadi beberapa hal kita sudah sampaikan. Kemudian persiapan magang Bank Umum dan lainnya 2021 kesimpulan. Nah, seperti kami sampaikan sebelum tahun 2021, magang ini diorganize oleh suatu tim panitia ya, tim panitia. Jadi karena setiap tahun itu terjadi peningkatan pekerjaan magang ini, maka kami menganggap ini sudah menjadi pekerjaan rutin. Kalau panitia kan itu dibentuk hanya sifat ad hoc ya, artinya hanya untuk satu kegiatan, nanti bubar, nanti lagi yang berikutnya. Nah, lama-lama
saya pikir kenapa bentuk unit magang ya, makanya di awal tahun 2021 ini dibentuk, akhir 2020 ya dibentuk unit magang. Dan itu oleh Bu Dewi sama Bu Vina. Nah, Bu Dewi inilah orang yang paling banyak jasanya ya, dalam kita magang sejak tahun 2015 ya. Saat saya mulai memegang Roket 1, sama jadi bantu Bu Dewi. Waktu Bu Dewi bagian SDM bantu saya magang, itu pindah ke bagian KPM juga bantu saya untuk kegiatan magang ini. Waktu beliau pindah ke mana, ke BAK juga bantu saya magang. Waktu beliau dipindahkan ke kepala perpustakaan juga bantu saya untuk magang. Sehingga semua itu banyak tangan Bu Dewi. Mungkin saya sifatnya hanya sebagai desain sistem ya, sistem kebijakan, kemudian juga menemui para direktur bersama Pak Suparjo ya, bank-bank besar ya, kita negosiasi. Nah, setelah itu adalah Bu Dewi lah tim pelaksana yang luar biasa ya selama ini, dan itu banyak dengan Bu Dewi. Jadi kita bentuk sistem unit magang ini karena apa? Karena setelah tahun 2019 tahun 2020 kita punya program, karena kurikulum 2020 kita harus melaksanakan kegiatan MBKM, di mana kita MBKM itu adalah pertama ada pertukaran pelajar ya, ada praktek kerja di industri, ada KKN ya, ada studi independen, ada kegiatan sosial atau proyek kemanusiaan, ada kegiatan riset di lembaga riset, ada kegiatan mengajar di satuan pendidikan TK sampai SMA, dan kegiatan kewirausahaan. Nah, untuk kurikulum 2021 kita akan melayani MBKM itu pertama pertukaran pelajar ya, pertukaran pelajar. Yang kedua praktek kerja industri. Yang ketiga kegiatan riset lembaga riset. Yang keempat kegiatan kewirausahaan. Sedangkan kegiatan seperti studi independen KKN, kegiatan sosial proyek kemanusiaan, kegiatan lembaga riset itu terus terang saja kami belum melihat prioritas kegiatan ini, karena itu pun banyak mahasiswa belum banyak yang berminat ya tahap awal ini. Dan kami serahkan juga program ini ke Dikti ya. Dikti karena masa proyek ini untuk tahun ini kita sudah mengirim 4 orang ya, 2 orang akuntansi seperti bukan itu tadi, 1 orang dari manajemen, 1 orang di MKPS, dan itu proyek riset studi independen. Sedangkan untuk persiapan kami untuk tahun depan untuk kita riset di lembaga riset, kita sudah sedang proses MOU dengan DP ya, DP. Tapi kapasitas nggak banyak ya. DP itu paling 2-3 orang ya yang mereka terima. Dan juga kita mulai bentuk inkubator bisnis di bawah Pak Dr. Untoro ya, yang P3M. Itu nanti perannya adalah nanti untuk mensupport kegiatan MBKM di bidang kegiatan kewirausahaan. Jadi adik-adik mungkin yang adik kelas di para mahasiswa nanti yang angkatan 2019 sudah bisa mengikuti seluruh kegiatan MBKM ini. Mulai nanti kita akan selalu memantau proyek kegiatan MBKM di Dikti, harus kita ikutkan semua mahasiswa. Karena Dikti itu ada beberapa dari informasi yang saya dapatkan, itu proyek ada KKN internasional juga mereka. Praktek kerja, ada praktek kerja internasional ya, praktek kerja industri internasional, pertukaran pelajar juga internasional ada, mereka punya, dan juga praktik kerja industri di Indonesia ada juga mereka punya, dan itu dananya cukup ratusan miliar dan berlebih ya, dan tahun 2020 banyak lebihnya, banyak kepakai, 2021 banyak kepakai juga. Jadi nanti tahun depan itu mungkin kita akan berusaha melihat setiap program di Dikti itu akan kita kirim mahasiswa untuk mengikuti program PKM itu. Itu makanya seluruh kegiatan 8 kegiatan ini itu dilayani oleh unit magang. Unit magang nanti akan melayani ada mahasiswa, dia mensupport tentu saja untuk pertukaran pelajar. Unit magang ini akan bekerja sama dengan Prodi ya. Karena ini Prodi juga bersama Roket 1 sudah melakukan beberapa kerjasama kegiatan pertukaran pelajar dengan kampus lain. Dalam bulan Juli, bulan Agustus kita sudah banyak sekali ini kerjasama seperti Perbanas Jakarta, Perbanas Surabaya, kemudian Universitas Darmanda Padang, kemudian Unjani, Universitas Ahmad Yani di Bandung, kemudian sebentar lagi kita juga bersama dengan
Universitas Negeri Lampung, Unila Lampung, dan London School, kemudian juga seperti Equitas Bandung, ya, kemudian Mataram, Undram, dan kita juga akan beberapa kampus lagi kita akan berusaha. Cuman karena ini tetap percobaan, ya, kita nanti tahun depan kita akan bekerjasama di kampus-kampus baik negeri ataupun swasta. Nah, seperti disebutkan tadi, tujuan praktik ini sebenarnya seperti tadi itu bagaimana menciptakan suatu lulusan nanti menjadi lulusan yang mandiri, kemudian juga kreatif, inovatif, ya, dan juga mempunyai dia adaptif dan dan juang sangat tinggi, ya, dalam menghadapi dunia praktek, ya. Dan juga merupakan sebagai ini, di samping melatih skill juga ini bisa memberikan jaringan cukup luas bagi adik mahasiswa. Jadi banyak adik mahasiswa juga yang mendapatkan peluang kerja setelah dia praktik kerja. Ada berapa orang, ya, dan setiap tahun itu ada saja yang sampai 5-10 orang itu direkrut oleh tempat bekerja menjadi karyawan tetap, ya. Ada beberapa tetap, pertama mereka kontrak, terus setelah kontrak mereka akan tetap, ya. Di Bank Mandiri, di hampir semua bank pemerintah ada mahasiswa itu yang jadi pegawai tetap setelah mereka magang di tempat itu. Nah, jalur praktik kerja dan buku magang, jadi kita ada 3 jalur magang, jalur IBS yang kita laksanakan sendiri. Jadi adik tinggal mendaftar aja, tidak usah repot-repot sibuk memilih mencari tempat magang, ya, seperti kampus lain kan disuruh mahasiswa mencari. Kita nggak usah repot-repot, tinggal mendaftar, nanti adik siap berangkat itu, siap mendaftar, serahkan CV, foto, nanti kita urusin semua. Urusannya itu tidak bisa seminggu, ya. Seperti persiapan magang sekarang dimulai bulan Maret tahun ini. Sekarang Februari sudah mulai nanya itu, mulai say hello, ya. Jadi sampai sekarang pun masih kita berurusan juga tempat magang mengenai kepastian tempat penempatan dan sebagainya. Karena ada satu masih ada penempatan. Tadi mungkin sudah sampaikan Bu Dewi, ya, nanti Bu Dewi akan sampaikan. Dan jalur dikti, ya, jalur dikti sebutkan Bu Tituk tadi. Lalu jalur mandiri, kalau sudah ada banyak mahasiswa juga mungkin sekitar 10%, ya. Dia memiliki tempat magang mungkin dari tempat orang tuanya bekerja, dari tempatnya omnya bekerja itu, dia ingin tempat itu, ya, atau punya perusahaan sendiri bapaknya gitu. Nah, kita punya penuh magang, adik bisa download di kampus, ya. Sudah kita upload itu penuh magang 2021. Kayaknya adik sudah punya, karena waktu adik mau investasi BI dulu awal Januari kemarin itu sudah disampaikan juga, ya. Nah, intinya ini seperti kita sampaikan tadi, kita di luar sistem praktik kerja ada. Di luar praktik lainnya, sistem praktik kerja ini kan di luar pertukaran pelajar, di luar praktik kerja ada 6, ya. Dan 6 itu 2 kita akan urus nanti keurusan di lapangan, sisanya kita mencari kerjasama dengan pihak dikti, ya. Jadi nanti juga persyaratan itu, sebenarnya persyaratan untuk magang ini adik sudah tahu semua, sudah ada kita umumkan, minimal 120 SKS, ya. Kemudian IPK minimal 2,75, kalau di bawah 2,75 mungkin para mahasiswa bisa mencari sendiri, atau kita berusaha untuk menyalurkan adik-adik yang IPK-nya di bawah 2,75 kalau tempat magangnya menerima. Ada berapa yang sudah menerima, ya. Kemudian selama praktik kerja 4 bulan wajib mengikuti, ya, tidak boleh tidak datang. Karena ada kasus beberapa tahun lalu ada mahasiswa kakak kelas saudara itu beberapa hari nggak kasih informasi ke tempat bank dia praktek, ya. Prakteknya menyampaikan kita, artinya tempat prakteknya mengatakan kita tidak mau lagi menerima mahasiswa seperti ini, Bu, karena kita sudah sampaikan ke mereka 3 hari nggak ada kabar, terus hari ini juga dia nggak jelas kapal kemananya. Kebetulan dia ditugasi bagian marketing, mahasiswa IBS itu. Nah, marketing dia lapor mau kemana-kemana, dicek ke tempat lapangan nggak datang sehari itu, ya. Jadi nggak jelas kemana, sehingga dia didiskualifikasi, jadi nggak lulus gitu. Ada satu lagi itu ada 2 orang, jadi itu jangan terjadi lagi di masa datang. Udah, dan sudah selama praktik kerja itu harus mengikuti tata tertib magang, juga lembaga di mana adik itu bekerja nanti, ya, praktek itu harus ikuti. Misalnya kalau seandainya
kalau dia menyuruh pakaiannya harus putih hitam, dia harus ikuti itu. Kemudian kalau seandainya jaket alma mater bisa dipakai, bisa enggak, itu tergantung. Ada beberapa tempat kerja tidak mau para praktik kerja itu menggunakan baju alma mater. Dia suruh pakai baju seragam tempat dia bekerja ya. Atau paling tidak baju untuk untuk karyawan baru ya, putih dan cerah gelap ya. Ikuti saja. Kemudian masuknya juga pagi itu mungkin ada tempat kerja masuk jam 7.30, ada jam 8, ada jam 9 ya. Dan absennya ketat juga kalau di bank ya. Dan pulangnya juga 4:30, ada jam 5, ada jam 4, jam 4:30, jam 5, ada 5:30 ya. Dan itu tidak memungkinkan juga dia nanti kalau bekerja itu kemungkinan disuruh lembur ya. Dan saya harapkan seperti sifat kata begitu harus punya adaptif ya, menyesuaikan diri, nggak bisa menolak gitu ya. Kemudian dalam tidak tercela selama proses praktik kerja nanti ada dibimbing oleh dosen pembimbing dan juga pembimbing lapangan. Jadi nanti selama ada praktik kerja nanti pembimbing lapangan itulah pejabat di tingkat manajemen lini 1 yang akan membimbing adik-adik pertama mengenai perusahaan, mengenai pekerjaan, mengenai hubungan pekerjaan sesama karyawan nanti kepada mereka. Kemudian dosen pembimbing lapangan ini juga nanti akan membimbing adik dalam membimbing bikin draft itu laporan magang karena kenapa perlu dibimbing oleh praktik lapangan untuk menghindari ada hal-hal yang cerita-cerita di laporan itu yang tidak berkenan oleh pihak perusahaan ya. Atau ada data yang disampaikan yang tidak berkenan oleh mereka, jadi itu dieditnya. Karena laporan ini dia akan dipublish di pustaka, walaupun tidak umum tapi pustaka dipublish paling tidak. Kalau mahasiswa di mana datang ke pustaka dia bisa baca laporan magang kita itu. Nah, tertibnya ya jelas tertib kita yang buat inilah sesuai dengan umum yang berlaku ya. Jadi datang tepat waktu, sejam kerja tempat praktik kerja, kemudian mengetaati peraturan berlaku di tempat magangnya, mengisi presensi daftar hadir. Jadi problem masing-masing di lapangan. Kadang mereka ada beberapa mahasiswa magang diberikan kartu absen itu sudah bisa coplok absen itu ya. Untuk itu juga sudah diberikan absensi di tempat itu. Kemudian izin meninggalkan PKL harus persetujuan pembimbing lapangan. Tidak bisa sudah. Ini banyak kasus sudah berapa jam 12 istirahat, nanti balik jam 2 itu ditegur sama tim lapangan. Dan ingat tim lapangan itu punya kontribusi nilai magang saudara. Jadi kalau sudah tidak baik hubungannya tim lapangan, maka nanti nilainya akan kurang. Dan selama ini memang mahasiswa magang itu dekat sama tim lapangan. Biasanya tim lapangan itu adalah biasanya orang yang usianya milenial juga, paling tinggi 30, 35 umur. Jarang orang tua ya, karena dia level praseksi bisa ditugasi untuk jadi pembimbing lapangan buat mahasiswa itu. Dan berpakaian rapi ya sesuai ketentuan yang berlaku selama praktek kerja menggunakan jaket nomater atau tergantung pada ketentuan di tempat praktek saudara. Pada hari libur nasional kita praktek kerja liburkan seperti biasa. Tapi ada beberapa tempat praktek kerja pada asal libur itu ke libur nasional bisa Sabtu, Minggu. Sekarang mereka ada pameran ya. Nah, kalau dia menyuruh adik-adik mahasiswa untuk datang, harus ikut datang juga membantu pameran produk mereka ya. Dalam merokok dan minuman keras dalam melakukan tindakan yang bertentangan hukum selama praktek kerja. Meskipun ketidakhadirannya 3 hari. Nah, ini sanksinya berarti sudah akan diberikan sanksi paling tidak sanksi beratnya sudah tidak lulus magang itu. Ya. Kalau sanksi pidana, kalau kita pidana berarti sanksi pidana juga. Tapi selama ini nggak ada. Nah ini prosedurnya bersama praktek kerja untuk saya ini sudah laksanakan ya. Dan selama praktek kerja nanti kegiatan di luar PT lainnya mahasiswa disupervisi oleh pembimbing lapangan dan dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini fungsinya nanti sampaikan fungsi seperti apa. Dan penyampaian laporan mingguan ke dosen pembimbing, kemudian juga menyusun laporan akhir konsultasi dengan pembimbing lapangan, kemudian sikap dan keterampilan dilakukan oleh pembimbing lapangan ya. Dan sampaikan ke BS sebagai bahan nilai akhir oleh dosen pembimbing. Pasca praktik kerja nanti sudah harus jangan lupa diminta surat keterangan praktik kerja di tempat surat praktik kerja. Jadi minta surat keterangan itu penting, berharga sekali. Bisa sudah bekerja di BNI, praktik kerja BNI. Nah, seminggu sebelum berakhir ingatkan kepada pembimbing lapangan saudara supaya minta surat keterangan praktik kerja. Ya, itu sangat berharga. Penyampaian draft laporan praktik kerja kepada dosen pembimbing, kemudian presentasi laporan praktik kerja pembimbing serta pengisian form evaluasi pengetahuan mahasiswa.
Jadi ini presentasi ini bagian dari nilai knowledge yang akan dinilai oleh dosen bimbing. Jadi presentasi laporan saudara akan ditanya nanti di presentasi itu bagaimana saudara bekerja, bagaimana hubungan dengan karyawan, dengan siapa sudah berhubungan, siapa di lapangannya, apa saja pekerjaan saudara, kerja rutin, kerjaan sekali seperti apa, apakah pengalaman sudah, dan nanti ada sediakan foto dan video, sudah sediakan juga nanti ya. Sudah rekapitulasi nilai akhir praktik kerja oleh dosen bimbing. Dan berintangan sertifikat, nanti di samping ada terima juga surat keterangan dari tempat kerja, kita akan terima sertifikat magang. Dan nilai akhir dicantumkan di bagian belakang sertifikat itu. Nilai itu ada 3, karena ini sifatnya kompetensi, ada 3 unsur kompetensi, itu skill, attitude, sama knowledge. Jadi 3 itu yang akan kita nilai dalam nilai magang ya. Dan laporan akhir distribusikan ke institusi tempat saudara bekerja dan KPS. Nah, kegiatan itu kalau sudah di kegiatan umum ya, ini perlu saya sampaikan juga, mungkin di laporan itu ada saya ceritakan detail di situ. Jadi ini kalau kita kalau sudah itu kita akan kerja kredit funding kalau dia di cabang ya. Tapi banyak mahasiswa juga magang di kantor pusat. Itu pusat tentu saja tidak ada kegiatan kredit pembiayaan dan funding. Cuman masalah ada kebijakan monitoring pengawasan dari kegiatan kredit pembiayaan dan funding. Dan di kalau di pusat sedang ditempatkan di SDM, ada juga tempat SDM, ditempatkan di bagian IT, ada juga ditempatkan di bagian produk ya, list produk dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah di praktik kerja ya, kita karena memang berikan kebebasan kepada tempat praktik kerja, kita harus sampaikan ini mahasiswa ditempatkan di mana-mana. Ada beberapa tempat praktik kerja itu karena dia punya program khusus. Nah, sekarang ada digilir tuh ya. Kalau ada 4 bulan, sebulan di sini, sebulan begini, ada 4 bulan. Ada juga yang menggilir 2 bulan sekali, ini pindah bulan sekali. Ada juga selama 4 bulan nggak diberi pindah. Alasannya kalau dibutuhkan, malah ada mahasiswa EBS itu dianggap sudah seperti keren oleh di magang di kantor pusat, di bagian SDM. Nah, dia dianggap oleh cabang sebagai stafnya kantor pusat. Ada juga di bagian pelatihan yang mulai ODP di bank pemerintah ada juga. Di selama bulan nggak dipindah. Saya tanya waktu saya menemui dosen pembimbing lapangannya, kenapa nggak dipindah Pak? Ya karena kita butuh, maaf Pak, yang lain, waduh kita butuh banget nih, ada yang ada karena lagi cuti, ada macam-macam, ada yang dipindah tempat lain boleh gantinya, butuhkan sekali ya mereka itu. Jadi nggak diganti ya. Jadi surat nggak boleh ngeluh ya, nggak boleh ngeluh. Dan kita pada perusahaan jasa keuangan seperti bagian marketing, bagian produksi, SDM, akuntansi di keuangan. Nah, biasa akuntansi jarang ya, kecuali di bank pemerintah ada yang memberikan masuk kita dari akuntansi keuangan. Tapi kalau di bank non pemerintah biasanya akuntansi keuangan itu bagi mereka rahasia ya. Jadi banyak ditempatkan di SDM, di marketing ya, bagian produksi dia juga ditempatkan, terutama untuk membantu proses administrasi dan sebagainya. Kemudian ini sudah tadi ya. Kemudian apa tugas dosen bimbing ya? Nanti kan diberikan ada 2 pendamping, dosen bimbing dan bimbing lapangan. Dosen bimbing itu adalah dosen IBS ya. Jadi nanti di samping pembekalan dari saya hari ini, nanti selama sudah praktek kerja selama 4 bulan, selalu konsultasi dengan dosen bimbing mengenai hal teknis yang terkait dengan praktek kerja ini. Dia membimbing dan monitor aktivitas praktek kerja, kemudian menjaga memastikan kemajuan mahasiswa praktek kerja, berikan supervisi selama praktek kerja, melakukan tinjauan lapangan minimal 3 kali. Kalau sekarang karena kondisi COVID biasanya melalui online ya, online yang nanti mahasiswa akan menghubungi bimbing lapangannya, bahwasanya dosen bimbingnya akan ketemu dengan bimbing lapangan untuk konsultasi ya, nanti suratur kapan harinya. Bisa minimal 3 kali ya, saat minggu pertama, di tengah akhir bulan kedua, kemudian di 2 minggu sebelum berakhir ya, atau 3 minggu sebelum berakhir, atau seminggu sebelum berakhir, untuk minta ucapan terima kasih, evaluasi akhir, diskusi dari dosen bimbing lapangan dengan bimbing lapangan dosen bimbing dari IPS ya. Kemudian juga melaksanakan pertemuan terkait dengan presentasi laporan akhir ya. Pengumpulan laporan tugas akhir, wajib menandatangani laporan mingguan dan laporan bimbingan praktik kerja, memberikan penilaian pengetahuan mahasiswa. Jadi untuk nilai itu nanti sudah dinilai oleh dosen bimbing menyampaikan yaitu ke unit magang Bu Dewi.
Dan nilai Budiwi nanti diinput disampaikan kepada PHK untuk informasinya. Dan itu inputnya itu kita harapkan kalau sekarang bulan September, tentu saja nanti di akhir Januari kalau untuk segerakan, jadi kita beri waktu sebulan ya. Kalau selesai praktik kerja kan akhir Desember. Nah, selama Januari itu menyiapkan laporan selama presentasi. Nanti Februari sudah diinput nilai oleh unit magang, sehingga sudah kuliah di akhir Februari, di tengah Februari nilai sudah keluar itu di transit sudah dari magang. Dan ingat ya, magang itu dulu SKS, jangan ada menteng, dan dia sangat membantu mengangkat sekali nilai IPK saudara. Luar biasa kontribusi pada IPK. Bayangkan kalau dapat A, dapat B itu jauh sekali. Ada beberapa mahasiswa dapat B juga dari dosen bimbingnya, karena banyak faktor ya, karena nilai itu nanti bimbing lebih tahu bagaimana dikasih B ya. Tapi itu nggak banyak ya. Mungkin sekitar 10% nggak sampai. Selebihnya banyak A. Karena selama ini terlihat praktik kerja itu betul-betul berjalan dengan sangat baik, dan saudara itu banyak dipuji oleh tempat bekerja, santun ya, orangnya tidak macam-macam, mahasiswa IBS ini berpakaian rapi, dan bekerja mau dan sebagainya. Jadi terpuji. Jadi belum sampai sekarang ada kasus 1-2 yang mereka ngeluh, tapi saya rasa itu sudah kita atasi ya, dengan manggil mereka, dan outlier 1-2 itu ada. Tapi di tahun kemarin tidak ada, nyaris tidak ada yang laporan kita sampaikan. Di tahun 2019 juga tidak ada. Mungkin dulu awal pertama dulu 2016, 2017 ya, nah itu masih ada 1-2 yang di mana mahasiswanya sering tidak disukai sama bimbing 8 karena tidak punya inisiatif ya, tidak mau berbaur, adaptifnya sangat kurang ya, kemudian juga daya juangnya lemah ya, dan kebetulan mahasiswa seperti itu biasa anak manja, anak tunggal, dan selama di kampus juga jarang bergaul. Tapi kalau mahasiswa suka bergaul, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Nah, itu jadi nanti ada penilaian sikap, dan tugas PLD adalah PSD sebenarnya dia menguasai, memberikan dari saudara itu attitude sama skill. Itu kontribusi 60% dari nilai ya. Jadi dia tugasnya memberikan memonitor saudara selama praktek kerja, melaporkan ke dosen bimbing, dan mengamati kerja saudara apakah sesuai dengan enggak, itu juga inisiatif saudara sebagainya, dia berikan tugas dan sebagainya ya. Dan inilah di lapang itu banyak memuji mahasiswa IPS ya. Ternyata memuji mereka. Mahasiswa sangat beda sama mahasiswa lain, kampus lain. Ya. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Seperti saya jelaskan tadi, penilaian itu ada attitude, keterampilan, down knowledge ya. Dan ini sikap, attitude, dan keterampilan skill ini sekitar 60% dinilai oleh pembimbing lapangan. 40% nilai dosen bimbing. Jadi kalau sudah dapat B biasanya karena ini bimbing lapangan biasanya. Saya sudah simulasi ya. Biasa kalau dosen bimbing kita ngasih jarang yang nilainya di bawah 78 di bawah 80 jarang, setelah 80. Karena sudah mencapai laporan, kemudian prestasi dan sebagainya, dan ditanya sudah mengetahui permasalahan selama bekerja. Nah, yang jadi masalah biasa bimbing lapangan, ada ngasih B. Ya itu karena penyebabnya kata saya tanya ke bimbing lapangan itu karena anaknya tidak kooperatif, ya, tidak mau bergaul, tidak mau bergabung, dan pekerjaannya hitung-hitungan, habis kerja dikasih pekerjaan A, habis selesai dia diam aja, minggu lagi. Kalau dikasih kerjaan itu dia diam, nggak kerja hari itu. Jadi ya, karena bimbing lapangan itu ngetes saudara, ada nggak anak ini kalau hari ini nggak diberi pekerjaan, punya inisiatif nggak nanya ke dia, punya inisiatif nggak dia mencari pekerjaan sendiri. Seperti yang tadi kemandiriannya ada nggak? Nah, itu juga karena nilai itu ada di dalam penilaian itu, apakah mandiri, apakah kooperatif dan sebagainya, itu nilai mereka ya. Nanti presentasi. Nah ini menghitung nilainya, nanti ada skornya, nanti lihat ada angka dan A, B, C, D, E ya. Jadi kalau ini bobotnya 5%, skill, keterampilan 35%, pengetahuan 40% ya. Sikap attitude 5%. Jadi yang bersatulah keterampilan sama pengetahuan. Nah, format laporan nanti sudah baca detail di dalam buku panduan ya. Jadi peserta wajib membuat laporan di akhir praktek. Lampiran laporan praktek itu ada bimbing oleh dosen bimbing yang berasal dari dosen IPS dan bimbing lapangan juga. Laporan presentasikan depan dosen bimbing praktek sebagai dasar penilaian kebutuhan peserta praktek ya. Nah, ini ada beberapa
beberapa hal ya. Ada tempat praktik itu yang sudah presentasi di minggu terakhir. Seperti OJK itu presentasi di akhir praktik. So, presentasi laporan saudara, baru dikasih nilai. Ya. Ada juga beberapa tempat magang itu tidak presentasi, tapi dia mengamati dan membaca laporan saudara. Di situ dia menilai. Dan juga presentasi dalam bahasa Inggris ada juga loh ya, presentasi. Nah, ini format laporannya, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, pendahuluan. Pendahuluan ini latar belakang kenapa sudah perlu praktik kerja ya. Berdasarkan teori ini usah banyak-banyak ya. Kalau sudah banyak bekerja bagi SDM, carilah teori terkait dengan SDM yang berhubungan dengan pekerjaan saudara. Ya paling ya 5 sampai 6 halaman dan itu banyak ya. 4 sampai 6 halaman. Kemudian gambaran umum tempat saudara praktik kerja, mulai dari organisasinya, pejabatnya, alur kerjanya, prosedurnya, dokumen-dokumen digunakan, laporan yang digunakan dan sebagainya. Pembahasan ini bahasa saudara sendiri. Bahasa ini saudara harus mengungkapkan bagaimana saudara bisa mengidentifikasi jenis pekerjaan di praktek itu. Dan dari pekerjaan itu saudara bisa melihat bagaimana alur prosedurnya, bagaimana dasar kebijakan yang digunakan untuk pekerja itu, dan dokumen yang dia harus diisi, dan output yang sudah hasilkan, misalnya bentuk laporan, dan bentuk pengisian dokumen, dan sebagainya. Dan setiap pekerjaan itu seperti yang disebut oleh Ibu Ketua tadi, harus mengaiti pekerjaan dan dari sini kenapa harus analisis pekerjaan, setiap jenis pekerjaan analisis, dan kenapa harus seperti ini dibuat, kenapa ini, apa kelemahannya, apa, terus sudah harus analisis di bab 4 itu. Jadi kalau tipe kalian itu ada 2 ya, tipe cleric sama tipe manajerial ya. Tipe cleric itu dia tidak punya inisiatif, dia juga tidak punya kreativitas kurang. Dan bekerja itu hitungan. Kalau nggak disuruh, dia nggak kerja. Dia malas mikir. Itu tipe pekerja. Itu paling banyak di dunia. Jumlah manusia yang tipe pekerja itu mungkin sekitar 99%. 1% mungkin yang tipe yang pemimpin ya, yang punya jiwa inovasi, mandiri, adaptif dan sebagainya. Itu nggak banyak. Dan magang ini melatih sudah menjadi jiwa yang mandiri dan punya kreatif, adaptif, dan betul-betul juang lebih kuat ya. Di sinilah melatih. Seperti pengalaman begitu selama magang di Amerika di kantor hukum itu luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Itu awal dari masa depan, langkah masa depan saya ke depan itu. Jadi kesimpulan dasaran dan sebagainya, atau pustaka. Nah, laporan akhir ini saya sampaikan. Nah, invitasi Bank Indonesia kemarin yang sudah ikuti saya virtual itu 212 mahasiswa ya. Sekarang kan 107 karena ada beberapa mahasiswa yang juga ikut ya. Kalau sekarang kan terbatas juga, ada mahasiswa belum ISKS belum 120 kan. Kemudian IPK-nya belum 2, ada 1-2 orang sehingga bisa ikut magang ya. Nah, selama evaluasi virtual itu kami menemukan mahasiswa ada yang tidak bisa ikut invitasi BI. Sehingga kalau tidak bisa ikut invitasi BI, wajib mengganti bentuk magang lain 2 minggu di lembaga lain. Ya, kita karena di BI itu kan serangnya IPK 3 itu, minimal 3. Kalau IPK tidak 3, terpaksa sudah cari magang paling 2 minggu. Karena BI ini magang BI masuk dalam di dalam kurikulum dan maksudnya di KPI ya. Kemudian juga BK telah menyediakan sertifikat. Kalau untuk yang virtual yang kemarin itu ya sudah mulai kita serahkan, tapi ada beberapa yang bermasalah juga karena masalah penyusunan laporan, karena ini agak beda. Jadi sudah tangani oleh unit magang, sudah selesai semua, dan nilainya ada beberapa 1-2 yang belum keluar nilainya. Ya. Jadi yang perlu disampaikan lah, jangan sampai terjadi antara mahasiswa dan dosen bimbing saling sulit dihubungi ya. Jadi kadang dosen bimbingnya sulit menghubungi mahasiswa, kadang mahasiswa sulit menghubungi dosen bimbing. Tapi ini nggak banyak kasus ya, bisa 5%, 3%. Karena mahasiswa tidak menyerahkan laporan sesuai jadwal, ini yang sering banyak terjadi ini. Mahasiswa itu, ini sekali lagi sampaikan juga di sini ya. Ada beberapa dosen sangat disiplin ya. Jadi begitu surat tidak menyerahkan laporan magang sesuai dengan jadwal, dia nggak mau menerima lagi itu, nggak mau teken. Ya, nah sehingga akibatnya jadi beban bagi unit magang menyelesaikan itu, unit magang, sehingga sudah tidak bisa punya bimbingan pengalaman dengan dosen bersangkutan, ya, karena ini mahasiswa susah banget nih, begitu semagang dia istilahnya move on-nya lama sekali, selama sebulan masih belum move on dari magang, jadi nggak dikerjain laporan magang itu.
Padahal waktu di terakhir magang sudah selesai laporan draft itu. Tapi nggak ditemuinya dosen pembimbing magang itu. Itu bermasalah juga ya. Jadi saya harapkan adik jangan sampai seperti itu ya. Jadi juga ada beberapa mahasiswa yang invitasi BI itu dianggap tidak wajib, padahal wajib ya. Saya kalau ngikut invitasi BI nggak ada masalah, nah, itu harus ikut ya. Dan nanti sudah nggak dapat sertifikasi invitasi BI. Akibatnya apa? Kalau nanti diterima kerja sudah ada di transit itu lebih isinya 0, kan ditanya sama mereka. Padahal salah satu ini pengalaman dari alumni ya, banyak dari alumni itu terima kerja karena pengalaman kerja di BI 2 minggu. Karena mereka anggap mahasiswa yang bisa praktik di BI itu orang pintar. Tidak semua orang bisa terima praktik kerja di Bank Indonesia. Jadi user udah tahu itu. Ya. Dan juga sudah bisa magang 4 bulan. Itu jadi nilai tambah bagi mereka. Ya. Dan persiapan ini nanti kalau praktik kerja nanti lebih detail disampaikan oleh Bu Dewi ya. Bu Dewi. Ini juga kita ada beberapa sampai tadi Bu Dewi menyampaikan juga ada 18 itu. 17 sebenarnya kita kelola. Kemudian ada magang mandiri 4 orang ya, 4 orang. Dia sambut itu dan juga nanti ada 6 bulan magang di Dikti ya. Nah, kesimpulannya lah pertama, tolong tingkatkan dosen pembimbing magang untuk mengunjungi masa magang melalui Vicon minimal 3 kali. Kadang dosen itu karena kesibukannya lupa ya. Jadi saya harus mengingatkan juga ke dosennya supaya dikunjungi kami dong Pak ya. Setiap Vicon harus ada pembimbing magangnya. Kemudian menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan magang kepada dosen pembimbing magangnya, ada unit magang agar permasalahan cepat segera ditangani oleh unit magang kalau ada permasalahan. Kalau masalah konsultasi draft laporan magang dan penyerahan laporan magang ke dosen pembimbing tepat waktu. Ini selalu ada masalah ini. Ada dosen tertentu nggak mau terima, mahasiswa pada kebingungan ya, karena nggak disiplin ya. Nah itu hati-hati ini ya. Agar presentasi dan nilainya diibu ke kampus sesuai dengan jadwal. Mahasiswa menyampaikan laporan magang tepat waktu ke perpustakaan di unit magang sesuai jadwal buku pandu magang. Ada lagi masalah banyak ini. Mahasiswa sudah nilai, udah presentasi sama dosen pembimbing magang ya. Udah presentasi udah diinput, mahasiswanya tidak ngasih laporan magang ke pustaka. Padahal nanti pada saat sudah mau wisuda, minta surat bebas pustaka, salah satunya pergi pustaka itu menyatakan laporan magang sudah belum disampaikan. Nah itu ada banyak kasus 1-2 mahasiswa, saya pasti tidak akan serani itu. Karena bagaimana kewajiban menyampaikan laporan magang itu. Kalau nggak buat berarti sudah nggak bisa ikut ujian sempro, nggak bisa sudah, ujian apa sedang akhir ya, nggak bisa ikut sudah juga ya. Karena kalau dulu pernah kita toleransi, setelah wisuda mereka menyampaikan lagi laporan magang itu 1-2 ada kasus seperti itu. Nah dengan demikian saya sampaikan semoga magang sukses dan lancar. Tentu saja harapan kami sebagai orang tua ya yang mendidik kamu selama ini magang lancar, tidak ada masalah ya. Dan kesuksesan kamu adalah kebahagiaan kami ya. Sukses kamu nanti kebahagiaan kami yang tidak ada nilainya lah ya. Luar biasa melihat masa didik itu kami bangga sekali. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya memberikan ke Ibu Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta atas paparannya dan pemberian masukan bagi adik-adik mahasiswa. Ya, semoga ini sudah terekam menjadi kewajiban mahasiswa dan sudah harus mempersiapkan diri sebelum terjun ke tempat magang nanti di tanggal 1 September. Oke, mari kita akan lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu progres kegiatan praktek kerja ya, tanggal 1 September sampai 31 Desember 2021 oleh Ibu Dewi Prihadianti. Pada Ibu Dewi kami persilahkan. Terima kasih. Izin share Bapak Ibu untuk screen tayangan yang kami sampaikan. Yang terhormat Ibu Tito, yang terhormat Bapak Sparta, Bapak dan Ibu Prodi, serta Bapak Ibu dosen yang hadir pada acara hari ini. Kami akan menyampaikan progres kegiatan praktek kerja atau magang pada tahun 2021. Setelah sesuai yang disampaikan oleh Pak Sparta, bahwa
Praktek kerja ini diikuti oleh 177 mahasiswa yang terdiri dari akuntansi 69 orang, manajemen 83 orang, MKPS 25 orang, yang juga terdiri dari angkatan 2018 171, 2017 4 orang, 2016 1 orang, dan 2014 1 orang. Pembagian tempat praktek kerja itu adalah di OJK dan PTN 30 orang masing-masing 2 bulan, LPS 3 orang, lalu Bursa Efek Indonesia 4 orang, BSI 4 orang, BNI 15 orang, BRI 40 orang, Bank DKI 8 orang, Bank Bukopin 15 orang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 10 orang, Bank Ganesha 5 orang, Bank Sumsel 10 orang, BCA Syariah 5 orang, Alami Syariah 4 orang, Mega Syariah 1 orang, Pegadaian 15 orang, Indosuria 4 orang, dan magang mandiri masing-masing di Shopee, Imadi Media, PT Anas, dan Siva Prima masing-masing 1 orang. Khusus untuk OJK, pelaksanaan magangnya akan dilaksanakan secara virtual dan satker untuk batch 1 selama sebanyak 15 orang, terdiri dari Departemen Keuangan 2 orang, Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten 3 orang, Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah 2 orang, Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B 5 orang, Departemen Pengawasan Bank Syariah 1 orang, Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas 2 orang. Sedangkan untuk batch 2 akan diinformasikan pada bulan Oktober 2021. Untuk magang di tempat Bank BTN, penempat 30 orang mahasiswa, akuntansi, manajemen dan syariah. Penempatannya di 13 kantor cabang Jabodetabek dan 1 di kantor cabang Manado. Di kantor cabang Jakarta Harmoni 3 orang, Kanwil 2 orang, Jakarta Kuningan 3 orang, kantor pusat 2 orang, kantor cabang Jakarta Kebonjeruk 3 orang, kantor cabang Bumi Serpong Damai 3 orang, Kelapa Gading Square 2 orang, Jakarta Melawai 3 orang, Jakarta Pluit 1 orang, Jakarta Cawang 3 orang, Jakarta Pasar Minggu 2 orang, kantor cabang Manado 1 orang, dan kantor cabang Harmoni 1 orang. Untuk di lembaga penjamin simpanan, ini menerima 3 orang, 2 orang akuntansi dan 1 orang manajemen. Itu akan ditempatkan di kantor LPS dengan penempatan grup manajemen aset sebanyak 3 orang. Untuk Bursa Efek Indonesia, penempatannya adalah di kantor Bursa Efek dengan 4 orang mahasiswa, 2 akuntansi, dan 2 manajemen. Yang ditempatkan di divisi keuangan, divisi riset, divisi layanan dana, dan divisi penilaian aset. Divisi penilaian perusahaan, maaf. Untuk Bank Syariah Indonesia, ada 4 orang mahasiswa syariah. Penempatannya di kantor pusat Jalan Ageng Uis, penempatannya di Satker IT Digital Banking Development Group 2 orang, dan Micro Business Group 2 orang. Untuk Alami Syariah, ini ditempatkan di kantor Alami, yaitu di Jalan Rasuna Said, dengan 4 orang mahasiswa syariah pada divisi operasional. Ada yang 4 orang lagi di Alami Syariah yang magang 4 bulan, yaitu ditempatkan di divisi operasional. Untuk BCA Syariah, ada 5 orang mahasiswa syariah.
kantor pusat Bank Syariah di Jalan Jatinegara. Untuk satkernya sedang dilakukan koordinasi secara internal. Begitu juga untuk Bank Megang Syariah ditempatkan di. Halo, Saudara Anastasia, tolong di-mute tadinya. Oke, silakan Bu Dewi. Ya Pak, untuk Bank Mega Syariah yaitu ditempatkan di Menara Mega Syariah Jalan Rasuna Said, sedangkan satkernya sedang dilakukan koordinasi internal. Untuk BNI ada 15 orang, 11 akuntansi dan 4 manajemen. Penempatannya adalah di Menara BNI Pejompongan, divisi pemrosesan dan penagihan kredit konsumer 4 orang, divisi strategi dan arsitektur IT 2 orang. Pada gedung Geraha BNI Sudirman itu ada divisi manajemen. Bu Dewi, suaranya nggak gitu kedengaran, Bu Dewi. Ya Pak. Untuk Geraha BNI Sudirman itu divisi manajemen modal manusia 2 orang, divisi solusi wholesale 1 orang, unit dana pensiun lembaga keuangan 4 orang. Sedangkan di gedung Plaza BNI BSD itu ada 2 orang ditempatkan di divisi pengelolaan aset dan pengadaan. Untuk BRI ini 40 orang, akuntansi 20, manajemen 20, dan ini akan ditempatkan di kantor cabang di Jabodetabek. Untuk Bank Bukopin 15 orang, 4 orang akuntansi dan 11 manajemen itu akan ditempatkan di kantor pusat MT Haryono dan S. Parman. Untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia itu ditempatkan di kantor LPEI di Jalan di SCBD Jalan Sudirman untuk ditempatkan kredit operation dan supervision untuk 10 orang mahasiswa. Untuk Pegadaian itu ditempatkan 15 orang, akuntansi 4, manajemen 11 dengan penempatan di kantor cabang Ambasador, kantor cabang Blok A, Cilandak, Kalibata, Kebayoran Baru 2 orang, Kebayoran Lama 1 orang, Pasar Minggu Mampang 1 orang, Pasar Minggu 3 orang, Radio Dalam 1 orang, Tebet 2 orang, dan Kemang Selatan 1 orang. Untuk Indosuria ditempatkan di kantor pusat Indosuria yaitu Jalan MH Tamrin. Untuk 4 orang mahasiswa terdiri dari Human Resource 2 orang dan Operation 1 orang, Finance 1 orang. Untuk yang magang mandiri ada 4 orang, 1 akuntansi dan 3 manajemen. Ini magang di PT Shopee ditempatkan di bagian marketing, magang PT Imadi di bagian marketing, magang di CV Prima Nugraha di bagian pemasaran, dan PT Anas di bagian SDM. Untuk pembagian dosen pembimbing ini sudah disetujui oleh Pak Asparta dan sedang kami ajukan ke Ibu Ketua untuk ditandatangani. Secara garis besar gambarannya adalah untuk OJK dan PTN sebanyak 30 orang dibagi dosen pembimbing adalah Pak Asparta, Pak Erik, Bu Wiwi, Bapak Bambang, dan Ibu Etika. Untuk LPS sebanyak 3 orang oleh Ibu Etika juga. Untuk Bursa Efek adalah dan Shopee Bapak Adriansah. Untuk Bank Syariah Indonesia itu adalah Ibu Puspita, BNI itu Bu Paulina dan Bu Santi, BRI itu adalah Bu Meta, Pak Wasi, Bu Osi, Bu Vidi, dan Pak Deni. Bank DKI itu Ibu Vina, Bukopin Pak Antio dan Pak Rofi. Lembaga Pembiayaan Ekspor itu Pak Bani dan Pak Nuraya. Bank Ganesha Ibu Wil, Bank Sumsel Ibu Nova dan Ibu Rina, BCA Syariah Ibu Anna, Alami Syariah dan Mega Syariah Ibu Alfi, Pegadaian Ibu Nelmida, Pak Muklis, Pak Zulfison, dan Bu Asri, Indosuria itu Pak Dik-Dik, dan Magang Mandiri Ibu
Vina. Di samping itu kami sampaikan juga mahasiswa yang ikut dalam program MBKM, magang studi independen bersertifikat, itu selama 6 bulan, mulai awal September sampai akhir Februari. Itu ada 4 orang, akuntansi 2, manajemen 1, syariah 1, yaitu atas nama AMRI, angkatan 2017 akuntansi, mitranya adalah PT Haktivet Teknologi Indonesia. Begitu juga Rival Fernaldi, angkatan 2017 akuntansi pada PT Haktivet. Untuk manajemen, Himawan Adi Nugroho, angkatan 2019 manajemen pada mitra PT Unit Tokopo Teknologi. Terakhir Salsabila, angkatan 2017 syariah pada PT Microsoft Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami kembalikan kepada Ibu Vina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Ibu Dewi. Jadi adik-adik sekalian sudah tahu di mana lokasi magang, ya, dan mulai magangnya tanggal 1. Oke, kolom absen sudah saya share di bagian chat. Mohon adik-adik isi ya absen ini. Dan jika ada pertanyaan, ya, yang dari penjelasan tadi, Mas Parta, Bu Dewi, ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke, silakan. Saudara Gapi Aldri Saputra, silakan. Baik, terima kasih Bu. Selamat sore semuanya. Saya ingin bertanya, di dalam PPT ini tadi tidak ada tentang Bank Sumsel untuk penempatannya. Terima kasih. Oke, mungkin Gapi kurang kurang jeli tadi dengarnya. Sebenarnya Bu Dewi ada ya Bu ya? Memang belum Ibu, nanti kami sampaikan melalui WA Group. Oke. Ya Pak. Soalnya tadi saya sempat salah dengar berarti saya. Ya. Oke Gapi, ya akan disampaikan oleh Ibu Dewi di WA Group nanti. Oke. Untuk Bank Sumsel Babel. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, jadi mohon diperhatikan sebelum berangkat magang masih ada waktu dibaca dulu buku pedoman, ya, lampiran-lampiran apa yang harus diisi oleh pembimbing lapangan. Jangan sampai kita pulang magang tapi lampirannya belum selesai, ya. Itu aja yang saya mesti ingatkan. Yang paling penting itu adalah lampiran daftar hadir dan catatan laporan harian magang, ya, itu. Selain Gapi, sudah cukup jelas semuakah adik-adik mahasiswa yang mau berangkat magang? Absennya tolong diisi ya. Kalau mungkin Bu Vina ada masukan dari Bapak Ibu dosen. Oke, ya, baik. Ya, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu dosen, dari Kaprodi dulu, Bu Wiwi, Pak Bambang, silakan kalau ada masukannya. Ya, terima kasih Bu Vina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Kusumaningtuti, Ketua Indonesia Banking School, Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ibu Dewi Hadianti, Kepala Bagian Magang dan MBKM, serta tim Ibu Vina dan Bapak Ibu dosen yang hadir, serta adik-adik mahasiswa yang hadir pada pertemuan hari ini. Tadi adik-adik mahasiswa sudah menyimak ya arahan yang sangat berarti dari Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Sparta ya. Di situ sudah disampaikan bagaimana arahan, prosedur, dan attitude yang harus diterapkan
kemudian saat magang semuanya sudah dipaparkan dengan jelas. Semoga adik-adik bisa menyimak dan bisa mengikuti tadi arahan dari Ibu Ketua dan dari Bapak Wakil Ketua 1, serta juga informasi yang tidak kalah pentingnya dari Ibu Dewi selaku Kabak Magang yang sudah memberikan tempat-tempat magang ya dengan jelas sekali, dan adik-adik mahasiswa tinggal mempersiapkannya. Ya, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung bisa ditanyakan ke Bu Dewi dan Ibu Vina. Ya, kami dari Kepala Program Studi paling hanya sebagai perantara atau penghubung. Yang akhirnya kami juga akan menanyakan pada kabak magang tersebut. Ya, jadi adik-adik mahasiswa, kami dari program studi sangat mendukung kegiatan ini, dan ini kegiatan yang sangat luar biasa bagi adik-adik mahasiswa, akan menambah pengalaman dalam hidup, dalam cerita hidupnya, ya, akan magang dan seperti benar-benar bekerja, ya, walaupun dalam tanda petik kita masih kuliah, ya, tapi kita sudah bekerja selama 4 bulan. Nah, ini akan menambah nanti kompetensi adik-adik mahasiswa untuk melengkapinya ketika nanti adik-adik mahasiswa lulus dari sarjana, baik itu akuntansi manajemen dan sarjana manajemen keuangan syariah, akan siap langsung nanti diterima di lapangan. Sekali lagi saya mewakili dari program studi akuntansi mengucapkan selamat ya kepada adik-adik mahasiswa. Semoga menjalankan program magang ini dengan sebaik-baiknya dan manfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh kampus ya dalam pelaksanaan program magang ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Vina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan Waalaikumsalam ke Bu warahmatullahi Vina. wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi, Kaprodi Akuntansi. Mungkin Pak Bambang mau menambahkan? Mungkin dari saya tidak ada, saya ucapkan aja selamat mengikuti kegiatan magang. Terima kasih Ibu Vina. Terima kasih Pak Bambang. Jadi ada satu pertanyaan lagi, ini mungkin untuk Bu Dewi atau Pak Sparta. Nadia bertanya, katanya selamat sore Bu, izin bertanya. Berarti setelah ini tinggal tunggu instruksi selanjutnya dari bank masing-masing ya. Jadi mungkin belum tahu apa yang harus dilakukan nanti sampai tanggal 1 September gitu Ibu. Ya, betul. Oke. Ya, betul Ibu. Jadi nanti tinggal menunggu informasi dari kami, Bu. Jadi Nadia, jadi nanti akan ada informasi dari Ibu Dewi ke WA grup masing-masing tentang pelaksanaannya. Karena ada yang WFA dan ada yang WFO ya Bu Dewi ya. Jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan peraturan di tempat magang masing-masing. Gitu ya. Jelas ya Bu Nadia, makasih Bu Dewi. Iya Bu. Ada lagi ini, Sabrina Dayanti. Ya, selamat sore Ibu, izin bertanya, untuk surat jalan bagi mahasiswa yang menggunakan kendaraan umum itu dari IBS atau dari bank masing-masing? Terima kasih. Baik, untuk Sabrina itu ada di Bank Ganesha juga dibuatkan surat menggunakan kendaraan umum. Itu akan dibuatkan dan memberikan fotokopi KTP. Jadi yang membuat adalah bank masing-masing dengan koordinasi dengan unit magang. Ya, terima kasih Bu. Jadi Sabrina nanti tolong lengkapi fotokopi KTP-nya, nanti akan dibantu oleh unit magang membuatkan surat izin membawa kendaraan, menggunakan kendaraan umum. Oke, apakah ada yang ganjalan yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Oke, kalau tidak kita minta masukan dari Bapak Ibu dosen yang hadir. Ada Bapak Rofi, Bapak Mehmet, Pak Dik-Dik. Tadi saya lihat apakah ada yang ingin disampaikan kepada adik-adik mahasiswa? Sepertinya. Apalagi tadi ada Bu Nel, Bu Vidi, kemudian siapa lagi nih? Soalnya kecampur ya, jadi saya harus lihat satu-satu.
Oke. Pak Rofi, Budi tutup, Bu Dewi apa? Presentasi Budi tutup, tolong. Iya, Pak. oh iya. Oke, ada satu lagi pertanyaan. Ini dari Muhammad, ya. Muhammad tak meninggal kelihatan ya. Selamat sore Bu, izin bertanya. Buat tempat magang di PT Pegadaian, terutama untuk syariah itu belum ada bagiannya ya Bu? Iya, betul. Belum ada, Bu. Pak, nanti kami sampaikan, kami tanyakan ke Pegadaian untuk kami sampaikan. Oke, ya berarti Muhammad masih dalam penjajakan ya, belum ada. Belum ada tempat yang jelas, tapi yang jelas pasti di Pegadaian. Tapi unit mananya sedang dibuatkan ya, sedang diatur oleh Pegadaiannya seperti itu. Oke, untuk Bu Nelmida terima kasih, tidak ada masukan. Yang lainnya apakah ada masukan? Pak Rofi, Pak Mehmet. Mungkin untuk Pak Sparta atau Ibu Titu, sebelum kita tutup ada masukan atau jangan lagi Ibu untuk adik-adik ini supaya mereka semangat melakukan magang dan dengan hasil. Kalau saya suka bimbingan itu pokoknya magang bank umum harus minimal A, maksimal A, nggak boleh yang lain nilainya. Saya selalu bilang itu karena bobotnya cukup besar, 12 SKS dan sangat mempengaruhi IPK. Kalau nilainya di bawah A itu susah, kasihan, sayang gitu. Oke, Ibu, silakan Ibu. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu tawan hati mereka. Gimana tuh? Tawan itu menawan. Pikat ya Bu, dipikat mereka ya Bu ya. Dipikat hati para supervisor di tempat nanti kalian magang. Itu aja. Selamat magang, selamat praktek kerja semua Ananda Indonesia Banking School, mahasiswa-mahasiswa yang saya sayang. Terima kasih. Terima kasih Bu Titu. Ya benar itu pesan Bu Titu terakhir itu bagus banget itu, dipikat hati tempat magang supervisor supaya nanti kita diikat ya Bu ya, diikat dan menjadi tempat bekerja pada saat lulus seperti itu. Oke Pak Sparta, Pak Mehmet udah muncul ini. Pak Mehmet, ayo Pak, saya ingin dengar suaranya Pak, kangen ini. Lah hilang lagi. Hilang Pak, ya udah Pak Sparta aja deh Pak. Ya, terima kasih Mbak Vina. Saya hanya satu kata aja. Selamat mengikuti praktek kerja. Semoga adik-adik mahasiswa lancar dan sukses. Jangan lupa selalu berdoa ke Allah dan izin orang tua selama mengikuti praktek kerja. Karena yang adik jalani adalah medan di mana belum pernah mengalami selama ini. Tapi saya yakin adik mampu untuk menjalani itu semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya adik-adik tidak ada yang ditanyakan lagi untuk hari ini. Ujangan dan petua sudah kita dengar dari Pak Sparta, Bu Titu, dan Ibu dosen yang lain. Semoga kegiatan magang kita ini lancar dari awal 1 September sampai 31 Desember, tidak ada halangan, adik-adik bisa mengikuti dengan baik dan memperoleh nilai A. Ya, targetkan hari ini mulai A. Kalau tidak A, tidak ada. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Titu, Ibu Kaprodi Bu Wiwi, Pak Bambang, Pak Sparta, Pak Mehmet, Ibu Dewi, Bu Nel, dan semua adik-adik mahasiswa yang akan berangkat magang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan bismillahirrahmanirrahim, semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Berarti acara hari ini akan saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga kita semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titu, Pak Mehmet. Terima kasih. Terima kasih Pak Mehmet. Terima kasih Bu Titu. Mas Sparta. Mehmet ya, Bu Dewi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bambang, Bu Nel. Terima kasih. Iya, Bu Dewi. Sehat Bu Nel. Ya, makasih Bu Nel. Iya, makasih Bu Titu, Pak Sparta. Terima kasih Bu Nel. Ya, Pak. Kami izin Bapak Ibu. Ya, makasih Bu Dewi, Pak Sparta, Bu Nel. Iya, sama-sama Bu Vina.
Ya, makasih Mas Rizal, Pak Arif, Pak Untoro, makasih Pak. Ya, izin live ya, Bu Ya. Mina. Ini ada rapat Oh dua ya, pasangan. iya ya, Ya, ya sambil Bu. rapat ya tadi ya Bu, ada rapat 3 ya. Terima kasih banyak. Iya. Jadi semangat ya. Selamat magang. Oke, izin live ya Pak. Ya, sama-sama Bu Vina. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.